Kita berjumpa lagi di podcast Palu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tabe. Dan sore hari ini kita kembali akan banyak berdiskusi. Dan sudah hadir di studio narasumber kami adalah Bapak Wijaya Chandra, seorang pengusaha. Kami akrab memanggil Ko Awi. Dan kita akan banyak nanti berbagi cerita inspirasi bagaimana membangun bisnis. Nah, Ko Awi ini sudah warga Palu sudah tahu lah Ko Awi ini bisnisnya apa, dan kita juga banyak belajar dari Ko Awi. Apa kabar nih Ko Awi? Baik, aku nih sehat selalu. Nah, luar biasa. Halo sahabat ini Palu, tetap sehat walaupun panas matahari, hati dingin. Baik, luar biasa. Nah, Ko Awi kan Ko Awi ini sudah ditahu di Kota Palu adalah pengusaha. Baik. Dan yang paling dikenal itu adalah Ko Awi adalah pengusaha gym, kemudian water park. Tapi ternyata Ko Awi ini ada usaha lain. Itu nanti bisa Ko Awi jelaskan kan, supaya juga masyarakat Palu tahu bahwa ternyata Ko Awi ini bukan cuma bisnis di bidang water park dan gym, tapi ada bisnis lain. Nah, supaya nanti kalau misalnya masyarakat Kota Palu ini kan tahun politik, Ko Awi ini kan juga caleg. Kalau misalnya nanti, kalau Tuhan sayang Ko Awi duduk, nah itu tadi, bahwa kalau duduk di DPR itu kan bukan mencari pekerjaan sebenarnya. Tapi di situ adalah ada pengorbanan. Ya. Ko Awi sudah punya modal itu. Baik Ko Awi, bisa diceritakan bisnis lainnya selain, atau mau cerita dulu dari mileniumnya bagaimana dibangun, kemudian water park? Ya, makasih Anda Roni. Sahabat ini Palu, para pemirsa yang saya cintai, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabe. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sebuah berkat di sore hari ini, kita kembali bertemu, walaupun online, tapi adalah waktu yang sangat berharga bagi kami. Hanya bisa sedikit berbagi buat pemirsa ini Palu. Ya, tentunya bisnis saya ada beberapa lagi selain gym dan water park, sudah Roni. Saya juga punya distribusi untuk toko bahan bangunan, juga besi, semen. Jadi kalau membangun rumah, nah, itu semua saya bisa siapkan, ya kan, kebutuhannya. Nah, jadi selain itu ya punya gym juga, yang kebetulan tahun ini berusia 24 tahun. Gym saya itu. 24 Jadi, tahun. ketika berusia 24 tahun, saya sedang proses membangun sebuah gym baru lagi. Nah, kalau gym sih historinya sudah cukup panjang. Mungkin masyarakat Kota Palu sudah paham kan? Karena di situ ada juga selain prestasi, tapi kami juga bisa mengangkat antusiasme masyarakat Kota Palu khususnya, bahkan para members kami itu saking semangatnya sampai membuka gym baru juga di luar. Ataupun membuka gym baru, ada 5 gym baru, itu kata-kata semua adalah members milenium. Tapi ya itulah sebuah keberhasilan kami membangun mindset tentang gaya hidup sehat sebagai lifestyle. Jadi members kami pun membangun gym di luar, mereka juga mempunyai konsumen atau punya members yang cukup berkembang. Saya malah makin banyak members saya, ya kan. Jadi itu sedikit mungkin cerita suksesi daripada Millennium Gym maupun water park, ya kan. Juga toko bahan bangunan saya juga ya berkembang baik dan bisa melayani masyarakat di Kota Palu maupun kabupaten sekitarnya. Itu guys besar untuk bisnis yang saya kelola, Saudara Roni. Baik, kalau tadi Ko Awi sudah sebutkan untuk dalam waktu dekat ada gym baru. Iya. Katanya itu luas, itu standar internasional atau standar nasional itu kok? Iya. Bagaimana bisa dijelaskan biar pengguna atau orang yang olahraga kebugaran itu nanti bisa sudah punya gambaran. Di Palu itu ada standar gym yang memang luar biasa yang ada dimiliki oleh Ko Awi. Baik, terima kasih Roni. Jadi Pak pemirsa sekalian, bahwa gym baru ini kami bangun dengan standar internasional. Oh, internasional? Iya, sebetulnya kalau nasional itu sudah gym lama, sudah standar nasional. Standar nasional. Ya kan?
Jadi selain alat-alat fitness terbaru yang kami datangkan, tentunya dengan teknologi yang semakin untuk pemanfaatan alat itu lebih maksimal. Jadi mengurangi resiko juga tentu di bawah bimbingan instruktur profesional. Ya kan, institut yang punya standar untuk melaksanakan PT atau personal training pada para members, mendampingi, dan juga dengan fasilitas yang cukup lengkap. Baik kamar mandi yang cukup memadai, ya lengkap dengan lokernya, ruang aerobiknya dengan full AC, ya kan. Dan kami juga punya kelas untuk VIP. Jadi kita ada ruang khusus untuk VIP, ruangannya juga full AC. Kami juga menyediakan air minum yang standar kebersihannya memenuhi persyaratan mutu. Tentu itu salah satu standar-standar sudah kami siapkan untuk meningkatnya antusiasme para members dan warga Kota Palu untuk olahraga. Kita harus juga menyesuaikan dengan segmen-segmen yang ada kan. Karena pasar makin luas, ya kita bagi-bagi juga. Silakan yang segmen untuk members gym baru, silakan. Kami juga punya VIP. Ya. Jadi semua bisa memilih sesuai kelasnya masing-masing. Roni. Itulah kira-kira. Kalau di gym baru nanti itu kalau membedakan dengan yang lama, apa yang paling kentara itu ya? Apa karena luasnya atau fasilitasnya? Baik, jadi Roni, itu untuk gym baru itu tentu dengan dibanding gym lama hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat? 3 kali lipat. Sedangkan ini saya berjalan yang lama ini saya pusing melihat alatnya banyak sekali. Jadi kalau yang gym baru bisa hilang namanya jalan. Bisa hilang kayak mall. Bisa hilang kalau sudah dalam, bingung kok mau keluar lagi sampai di mana kan. Tapi itulah peningkatan kapasitas ini tentunya diikuti dengan mutu dan standarisasi yang semakin meningkat. Ya 24 tahun belajar tentang bisnis olahraga dan gym ini bukan suatu jangka waktu yang pendek. Di situ kita bisa menganalisa apa kebutuhan members, apa yang memang kelemahan kita, yang kita perbaiki dan kita tingkatkan. Tentunya dengan berharap saya dengan terbangunnya gym baru ini bisa menampung lebih banyak masyarakat penggemar fitness, tentunya ikut menyehatkan masyarakat. Ikut membuat sebuah bukan cuma kesehatan tapi juga bisa menciptakan prestasi. Ya kan? Karena gym lama saja kita punya prestasi sudah sampai level juara dunia. Atlet yang kami kembangkan. Ya kan? Bukan juara lokal lagi, sudah juara dunia sudah pemirsa. Jadi tentunya saya berharap ke depan dengan adanya peningkatan gym baru tentu menambah motivasi. Orang latihan lebih semangat, lebih termotivasi, lebih tepat sasaran, dan masyarakat lebih mengenal tentang makna kesehatan secara fitness. Jadi itulah kita harus punya moto-moto kan, kita mesti punya prinsip. Namanya kita orang bisnis, ya kan. Jadi harus punya prinsip-prinsip. Itulah. Itu yang saya mau bagi saudara pemirsa sebetulnya, bagaimana kita prinsip-prinsip atau rahasia bisnis kita dari kalangan keturunan Tionghoa Indonesia. Nah, itu yang menarik. Nah, Ko Awi ini sudah membangun tadi bisnisnya khususnya yang gym. Itu berkaitan dengan olahraga karena ternyata Ko Awi ini juga adalah pencinta olahraga dan juga masuk di wakil ketua umum KONI. KONI Sulawesi Tengah. Dan ternyata informasi yang kami dapatkan, Ko Awi ini juga memberikan latihan gratis bagi para atlet, baik prapon yang maupun yang berangkat pon nanti ini. Itu di gym diberikan secara gratis. Betul. Apa motivasinya itu, Ko Awi bisa? Ini kan berkaitan dengan bisnis ini. Kenapa bisa ada pikiran kita gratiskan lah kan? Apa bisa kembali modal atau bagaimana itu ya? Dalam bisnis itu makanya tadi saya bilang nanti akan saya buka rahasianya. Iya kan? Ada rahasia khusus yang membuat sebuah bisnis tidak selamanya harus mencari uang. Tidak harus selamanya mencari materi. Ya kan, ada sisi-sisi yang manfaat yang kalau dibilang kerennya CSR. Ya kan? Itu CSR, bagaimana sebuah perusahaan peduli pada masyarakat maupun untuk pemerintahan maupun daerahnya. Ya kan? Tentunya itu sangat dibutuhkan saat ini. Kepedulian juga pengusaha kepada daerahnya. Ya kan, jangan cuma tahu mencari, lupa berbagi.
ya kan? Karena ya hubungan-hubungan seperti itulah yang membentuk bagaimana kearifan lokal itu bisa berkembang bersama, bisa mendukung prestasi bersama. Ya kan, minggu lalu bahasan hari Minggu kami mengadakan Sulteng Beli Kontes. Tingkat setengah. Ternyata antusiasme peserta itu meningkat 2 kali lipat. Saya cukup kaget juga, dari 6-7 kabupaten yang sudah terbentuk Pencap PBFI-nya, Persatuan Bidara Fitness Indonesia, semua mengirim atletnya. Dan hampir semua masuk dalam 5 besar. Nah, berarti di situ kan ada peningkatan prestasi dan pemerataan untuk kader-kader atlet kita di masa depan. Nah, tentunya itu ada sebuah kepuasan sih itu. Karena saya juga ini bisnis tapi juga hobi. Walaupun kadang-kadang sudah ada waktu karena sibuknya. Jadi itu, jadi itulah kita harus ada kepuasan. Kepuasan dalam konteks itu adalah CSR kita, itu adalah bakti kita kepada negara, kepada daerah kita, khususnya Kota Palu. Ya kan? Dan itu bukan cuma saat ini saja, bukan cuma PON saat ini saja. Dari PON awal berdirinya Millennium Gym tahun 2001 itu saya sudah membuka gym saya untuk para atlet PON. Silakan, gratis waktu itu. Ya kan? Sampai saat ini. Ini pun dari PON sampai nanti yang lolos PON tetap akan saya kasih fasilitas gratis, mau fitness, mau berenang, sepuasnya. Waduh. Ya kan? Ya, sepuasnya dalam konteks ya harus meningkatkan prestasi, dalam konteks kita membantu peningkatan kekuatan dan massa ototnya dan juga nafasnya. Ya kan? Karena pasti semua olahraga butuh otot, kecuali mungkin domino dan bridge, catur. Nah. Jadi itu ya. Jadi ternyata Pak Awi sudah menjelaskan dalam bisnis itu diperlukan juga keseimbangan. Ada keuntungan, kemudian juga ada saving yang tadi disebut CSR, yang bisa kita manfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kalau di gym itu adalah mensupport aktivitas olahraga untuk khususnya peningkatan fisik, prestasi dan fisik atlet kita di PON dan PON. Nah itu kok tadi terkait dengan gym gitu. Tapi di beberapa kesempatan saya juga melihat Pak Awi ini ada beberapa komunitas, ya, taruhlah misalnya dulu Pak Awi sempat membuka kolamnya gratis buat anak-anak panti begitu. Kemudian waktu pandemi itu sempat dibuka juga untuk dimasukkan gratis itu Pak. Itu apa motivasinya itu Pak? Maksudnya sampai semua harus digratiskan begitu ya? Padahal kan ini sekali lagi saya bilang ini urusan bisnis ini. Iya, jadi pengalaman saya itu waktu habis gempa, 2 minggu kalau misalnya sudah buka. Itu wartawan dari Jepang sudah datang. Gitu. Ini inisiatif apa yang buka kolam setelah gempa 2 minggu? Pasti nggak ada yang mengenang kan kalau mau bayar. Tapi saya gratiskan. Saya buka waktu itu untuk trauma healing. Ya kan? Saya pikir kita hidup perlu motivasi, perlu istilahnya menguatkan mental dulu. Makanya kan posko saya itu dulu Millennium Palu Bangkit. Ya kan, kalau kita tidak punya semangat untuk bagaimana kita ini memijaki kondisi alam semesta yang gempa dan lain-lain, tentu kita harus ada motivasi bahwa kita bisa dan bisa menerima kondisi yang ada. Misalnya kearifan kita untuk ya berdamai dengan alam. Ya kan, ya sama. Ketika kita sadar bahwa ada doa, ada berkat, kenapa bencana kolam kita tidak hancur total? Masih bisa berusaha. Berarti kan masih ada lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti kesempatan itu kita limpahkan lagi dengan sebuah berkat baru lagi dengan berbuat baik pada orang lain. Ya kan? Nah, tapi itulah, itu rahasia dari, sebetulnya termasuk tip-tip dan rahasia dari kita punya prinsip dasar sebagai untuk kalangan bisnis di kalangan keturunan Tionghoa. Ini akan saya buka sedikit lagi. Jadi ternyata kembali lagi bahwa Ko Awi itu sudah kasih gratis gym, kemudian gratis kolam di beberapa kesempatan. Tapi Ko Awi tidak bangkrut-bangkrut. Malah mungkin lebih menambah rezekinya ini. Makin menabur, makin menuai. Wah, itu yang penting itu. Itu yang harus kita pelajari ini. Kalau untuk panti asuhan dan lain-lain itu sejak pertama saya buka, silakan siapapun membawa gratis. Tapi selalu gratisan untuk panti asuhan, panti jompo dan kalangan yang tidak mampu. Itu prinsip saya. Berarti bukan nanti orang bilang ada kesempatan mau maju 2024 baru dikasih gratis toh. Tapi memang dari dulu memang sudah
sudah dilakukan ini. Bisa ada jejak digital saya kan tidak akan bohong. Ya, jadi sekarang kan bisa di tracking di mana, di Google, di mana, di Facebook. Betul. Semua tercatat di situ. Betul, betul. Nah, oke, baik sekali. Baik, sahabat podcast. Nah, itu tadi perjalanan Ko Awi membangun bisnisnya, bagaimana juga beliau menyeimbangkan antara bagaimana mendapatkan income, kemudian bagaimana mengembalikan dalam bentuk CSR, berbagi dengan masyarakat, mensupport kegiatan olahraga, dan trauma healing tadi itu yang paling penting. Kita kena gempa, kemudian ada hiburan yang diberikan, masuk gratis berenang. Jadi ya kita yang kemarin di awal-awal itu lempar kiri kanan dikasih berenang, ya pasti anak-anak khususnya itu bisa lebih melupakan sedikit, terbuka pemikirannya dari traumatik itu. Betul. Baik. Tapi kita mungkin bisa berbagi soal siapa tahu ya masyarakat ini mau mencuri ilmu Ko Awi bagaimana membangun bisnis itu. Sebenarnya kalau kita membangun bisnis itu yang paling pertama yang harus dipegang ya kan begini. Hal ini soal bisnis ini kan soal talenta. Iya. Talenta itu tidak semua orang, tapi tidak semua juga orang mau berbagi rahasianya. Iya. Gitu kan? Siapa tahu kami mau berbagi rahasia di sini sekalian kita juga mau belajar. Tentu. Nah, bagaimana membangun bisnis itu supaya bisa bertahan lama, Pak? Ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di awal-awal? Baik, saudara Roni, pemirsa podcast ini Palu yang saya cintai. Ini akan agak panjang ini. Ya, tidak ada masalah. Jadi ini soal panjang, ilmu tapi ini ilmunya mahal. Iya. Jadi saya akan buka saja. Jadi prinsip bisnis orang Tionghoa itu ada namanya 5C, 5C. Iya. Ya, 5C itu akan bagian-bagiannya itu akan saya paparkan satu persatu. Iya. Jadi C pertama itu adalah Chayo. Ya, Chayo itu kalau film-film Mandarin itu ada pertandingan atau apa selalu ada teriakan Chayo. Iya. Itu artinya semangat. Oh, semangat. Pertama semangat, Chayo. Semangat dulu. Oke. Ya, makanya saya menggunakan kata-kata bangkit dan lainnya. Itu sebagai motivasi. Oke. Ya kan? Karena memulai usaha itu tidak mudah. Saya dulu punya 10 usaha. Wow. 6 tutup. Oh, pasang surut juga ternyata. 6 gagal. Ya kan? 4 yang jalan. Oke. Ya kan? Jadi bayangkan, udah sampai 50% yang berhasil yang kita coba. Oke. Kalau kita tidak punya semangat, tentu bisa-bisa 10-10 gagal. Oke. Tapi kan dari kegagalan kita belajar. Oke. Di mana kelemahan kita, di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, apakah produk, apakah kualitas pelayanan, apakah nilai, harga, dan lain-lain. Nah, makanya prinsip pertama itu adalah C, pertama Chayo. Semangat. Oke. Ya kan? Nah, setelah C pertama adalah C kedua. Oke. Nah, ini juga yang paling utama. Oke. Itu namanya cuan. Oh, cuan. Nah, pasti Roni tahu kalau cuan ya. Ya, tahu. Nah, kalau cuan tidak tahu susah ini. Ya kan? Itu cuan namanya. Nah, bisnis pasti cuan. Harus untung. Ya, pemirsa kalau bisnis tidak untung itu berarti dinas sosial. Oh, iya. Ya kan, berarti kan bagi-bagi terus. Iya. Kan? Nah, bisnis harus untung. Oke. Ya kan, tidak ada usaha yang kalau bisa berlangsung terus kalau rugi. Oke. Nah, ya kita harus bagaimana mencari untung sebaik-baiknya yang kontinu. Bukan untung yang sekali besar habis itu habis. Oh ya. Nah, karena orang bisnis begitu kan, mereka sukanya saya maunya sekali untung besar. Langsung besar. Nah, tapi satu kali jatuh betul. Selesai dia untung besar 1 kali, sudah nggak ada lagi mau beli misalnya produknya atau apa. Oke. Anggap saudara ini tahu, barang modal harga 1.000. Oh dia jualnya 2.000. Ini karena terpaksa beli sama saya misalnya kan. Ya kan? Tapi berikutnya lagi, apa Roni mau beli sama saya kalau di tempat lain ada yang jual 1.300, ada yang 1.500. Tentu akan pindah kan? Karena ternyata dia ambil cuan terlalu besar. Oh ya. Kita aja kayak hidup itu tidak boleh serakah. Oke. Ya kan? Nah, itu C kedua. Ya kan? Setelah Chayo, cuan, itu mencari keuntungan, nah, itu ada Chengli. Chengli ini berhubungan tadi dengan bagaimana kita berhitung tentang sebuah keuntungan. Oh iya. Ya kan? Misalnya modal sebuah barang modal harganya Rp1.000. Ya kan kita hitung. Oh, oke lah. Misalnya kena pajak 10%. Ya kan? Terus biaya operasional dan lain-lain, marketing dan lain-lain 10%. Ya kan? Ya sudah kita jual misalnya
1.350 atau 1.400 atau paling tinggi 1.500. Masih ada keuntungan antara 20 sampai 25%. Misalnya kan. Nah, setelah itu sudah. Itulah ada istilahnya penjual untung, pembeli juga untung. Karena dia merasa membeli sebuah barang dengan harga yang pantas. Tidak mahal, tapi mungkin murah buat dia. Ya kan? Kalau orang membeli barang terus dia bisa membandingkan ternyata di tempat lain bisa lebih murah. Pasti dia akan lari pelanggannya kan? Nah, itulah prinsip daripada Cheng Li. Ya kan? Artinya wajar Cheng Li itu. Kalau Cheng Li lah yang wajar lah. Wajar. Ya kan? Jangan bawa Cheng Li. Nah, jangan serakah. Nggak boleh berlebihan. Ya kan? Supaya pelanggan kita tetap datang lagi kepada kita. Ya kan? Nah, setelah cek ketiga, setelah apa? Tadi Cayo, Cuan, Cheng Li, ada yang namanya Cincai. Nah, bukan capcay ya. Nah, kalau capcay lain lagi. Itu urusan lapar ini. Nah, mungkin ngopi lapar ini. Jadi itu ada Cincai. Cincai ini sebetulnya merupakan satu prinsip bisnis untuk bagaimana kita bisa meraup pembeli sebaik mungkin. Ya kan? Bagaimana caranya? Ya kalau orang beli eceran sama partai harus dibedakan dong. Ya kan? Orang beli satuan sama partai lusinan atau sampai ratusan atau sampai ribuan item itu harus dibedakan. Entah dia harga misalnya, kalau dia kasih eceran 1.500, kalau partai dia bisa kasih turun misalnya satu lusin dia kasih turun 1.400. Kalau dia bilang saya beli sampai 100 lusin, saya turunkan lagi sampai 1.350. Ya kan? Atau kalau punya saya blok permintaan barangmu semua, dia turun kali 1.300, misalnya. Tapi kan masih ada keuntungan dari semua biaya dan pajak yang harus dibayarkan, toh. Nah, itulah caranya kita membuka jaringan juga. Kalau orang mengambil dari kita terus menjual lagi, kan berarti kita punya agen. Ya kan, punya kita naik pangkat jadi distributor. Kita bisa membuka sub agen baru kita. Berarti memperluas pasar kita, memperbanyak pelanggan kita. Nah, disitulah sifat namanya Cheng Li. Ya kan? Artinya apa ya? Tadi kita harus menghargai orang yang membeli lebih banyak karena dia mau pakai untuk usaha lagi. Ya kan? Nah, jadi dari 4C ini ada Cayo, ada Cuan, ada Cheng Li, ada Cincai. Nah, ini yang merupakan juga menjawab pertanyaan kenapa saya selalu memberikan manfaat pada orang lain. Ini adalah Cing. Cing itu sebetulnya emas. Emas. Nah, emas itu artinya kita harus berhati emas. Itu yang berat itu. Emas kan logam mulia. Artinya ya bukan juga kita sok menjadi orang sok mulia atau Cuma maksudnya dengan kita berbuat baik pada orang lain. Dan Cing ini kan mempunyai hati emas. Ya kan? Kepedulian. Nah, kepedulian. Kita harus punya kepedulian kepada sesama. Karena di situ apa? Di situ ada berkat. Di situ ada doa, di situ ada kebajikan, dan itulah yang membuat semua usaha kita lancar, ya kan? Dan tentu ada pemikiran tertentu masyarakat, perusahaan ini sering membantu orang, ya kan? Walaupun mungkin cuma selisih 1-2%, mending saya beli di sini, karena saya ikut membantu orang juga, ya kan? Kan bisa menjadi pandangan positif. Nah, jadi inilah 5 prinsip dasar sebetulnya kita keturunan Tionghoa punya kiat-kiat bisnis. Ya kan, tentu ada Cayo semangat, ada keuntungan, ada kewajaran, ya kan, ada juga istilahnya Cincai itu istilahnya kurang lebih, ya kan, kurang lebih Cincai itu, ya kan, yang terakhir hati nurani, ya kan, JSA, ya kan. Jadi kalau 5 kesatuan ini bisa berjalan dengan baik, tentu saya yakin, karena di situ kan ada doa, ada berkat, ya, tentu hambatan tantangan yang akan timbul pun bisa dilewati. Itu nih. Nah, kita dapat ilmu nih, ternyata ada 5 prinsip bisnis ya. Keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya warga keturunan Tionghoa yang perlu kita juga harus belajar banyak gitu. Kalau mau terjun di bisnis itu, sudah disebutkan Ko Awi tadi. Nanti kalau terlewat, Komi nonton ulang. Baik Ko Awi. Tadi Ko Awi sebutkan ternyata di beberapa bisnis Ko Awi itu tidak semua mulus. Dari 10 ternyata ada 6 ya yang kemudian tidak bisa jalan. Betul. Kemudian bagaimana Ko Awi kemudian bisa
melanjutkan yang sisanya ini kemudian bisa bertahan sampai saat ini. Bagaimana bisa membangkitkan itu? Biasanya kan orang kalau bisnis begitu sudah drop, sudah berhenti John. Barangkali pindah kemana begitu, tidak usah lagi di Palu, cari di wilayah mana yang lebih potensial. Tapi kalau tetap bertahan di sini, ternyata cuannya itu seperti dibilang tadi, rezekinya itu adalah di 4 bisnis ini. Iya. Bisa diceritakan awal bagaimana bisa drop yang sisanya itu? Iya, jadi dalam bisnis itu kita masuk ke sebuah namanya persaingan. Oh iya, harus kan? Ya. Nah, tadi kan saya bilang, kita jual barang dengan harga lebih mahal, pasti konsumen mencari yang lebih murah. Itu satu. Nah, prinsip bisnis kedua adalah komitmen. Kadang-kadang kita lupa komitmen itu bagaimana yang kita jual ini, misalnya barang beratnya 1 kilo, ternyata timbangannya cuma 950 gram atau 900 gram. Padahal itu termasuk tidak etik, tidak mencuri lah kasarnya sudah, karena tidak sesuai timbangannya kan. Ya kan, nah, manajemen, ya kan, nah, pengawasan keuangan, dan utama itu adalah market, pasar. Bagaimana kita mempertahankan pasar, bagaimana kita menservis para pelanggan kita, ya kan. Nah, tapi itulah kadang-kadang saya bilang tadi, tidak semua usaha yang dibangun itu bisa berhasil, ya kan. Makanya kita perlu semangat, karena kalau kita jatuh pada kegagalan pertama, maka kita tidak akan pernah bangkit lagi, ya kan. Saya alami itu, saya sudah bisnis restoran. Nah, sudah gagal, bangunannya dihantam ongkro, gempa, rata lagi. Jadi gagal total, jatuh, kata total itu, ya kan. Saya pernah bisnis hasil bumi, ya kan. Nah, tapi karena agak serakah waktu itu, mau mencari keuntungan sebesar-besarnya, nah, ternyata malah rugi sebesar-besarnya. Oh iya, persempat juga seperti itu. Ya kan, ya kan. Nah, habis itu warkop juga pernah, kafe saya buka. Ya sama itu. Karena kita tidak bisa membatalkan mutu dan rasa, akhirnya pelanggan kecewa. Oh iya. Ya kan. Nah, jadi ada beberapa bisnis lainnya juga saya coba buka, ternyata ya itu jodoh saya di gym, waterpark, sama bahan bangunan. Oh iya. Ya kan? Jadi saya juga ya kita fokus yang memang sudah merupakan bidang usaha kita, kita kembangkan, kita maksimalkan. Karena bisnis itu memang harus perlu pengawasan juga. Jadi manajemen, akuntansi, harus jelas juga. Ya kan? Apalagi kita kan sudah perusahaan yang taat pajak. Ya kan? Jadi ya kita harus penting. Nah, itu juga utama. Ya kan? Pengusaha juga punya hak, juga punya kewajiban, ya kan. Nah, itu harus diselesaikan supaya kita bisa berusaha terus, ya, sama-sama membangun usaha, juga membangun Indonesia. Tanggung jawab. Pak Awi juga salah satu pembayar pajak paling, termasuk salah satu paling disiplin ya, di Kota Palu ya. Betul. Nah, ini juga harus dicontoh oleh pengusaha-pengusaha lain. Jadi ya apa-apa kita diawasi pajak ini. Ya, jadi tidak bisa lari kemana-mana. Nah, Pak Awi, di 4 bisnis yang Pak Awi sudah jalankan saat ini, kemarin itu kan kita semua tahu, kita orang bilang sudah jatuh, bukan tertindih tangga lagi. Tertindih tembok, cuma untung tidak mati. Sudah kena bencana gempa, kemudian non alam, pandemi. Itu kan kita istilahnya belum bangkit, kita punya bisnis, kemudian disusul lagi dengan bencana pandemi yang memang otomatis semua usaha itu tidak bisa berjalan. Tapi kok Awi bisa bertahan? Kasih dulu tipsnya kok. Apa ini yang bisa kita bagi dengan pemirsa? Yang kunci yang kelima itu. Oh iya. Itu yang membuka jalan. Walaupun bencana, kita hancur, kita juga mengalami langsung bagaimana gempa itu merusak bangunan-bangunan kita, kita masih harus merehab, memperbaiki usaha kita, tapi kita masih bisa membantu orang lain, ya kan? Kan tentu ada berkat, dan berkat itu berputar terus, usaha kita juga tetap lancar. Hancur 1, kita bangun 4. Jadi ya, terbuka rezekinya ya. Nah, ya kan? Itu saya bilang tadi, hati nurani yang mulia ketika kita bisa membantu orang lain. Ya, di situ ada doa.
walaupun di tengah bencana pun pasti ada kesempatan terbuka. Bukan mencuri kesempatan ya. Bukan kita memanfaatkan kesempatan ya, atau mencuri bantuan atau apa, bukan. Justru saya paling takut di situ. Bantuan itu harus betul-betul kita salurkan pada yang berhak. Ya kan? Kita tidak disaksikan manusia, tapi yang atas menyaksikan. Ya kan? Tapi ya itulah, ketika semua itu tutup semua, kita masih bisa bertahan. Ya kan? Karena itu, kita tetap tenang, kita tetap melihat sisi positif. Dan waktu itu daripada kalau kita diam di tengah bencana atau di tengah COVID, mending kita berbuat baik pada orang lain kan. Ya buktinya tim saya tidak ada yang kena. Waktu membantu orang, baik waktu COVID kita bagi-bagi perlengkapan alat pelindungan diri, APD, juga waktu puncak COVID kita juga membuka posko oksigen, ya kan, tidak ada anggota saya yang kena. Itu yang uniknya. Nah, kan berarti kan, padahal kalau dipikir logikanya kita setiap hari berhadapan dengan orang yang positif. Ya kan? Tapi kalau karena pikiran kita positif, pekerjaan kita positif membantu orang, ternyata kita dapat lindungan. Ya kan? Usaha tutup, tapi ya anggota saya mesti bekerja. Kerjanya apa? Bantu orang. Ya kan? Nah, itu kunci C yang kelima itu. Mas saya tadi menentukan 4 ini bisa berjalan semua. Kalau tidak ada kebajikan, tidak ada doa, tidak ada harapan, tidak ada semangat, ya kan? Kita tidak akan total menjadi manusia. Tidak akan total menjadi manusia. Tidak akan total menjadi manusia. Jangan menjadi manusia setengah-setengah. Luar biasa. Harus total menjadi manusia supaya punya manfaat buat diri sendiri, buat keluarga, buat lingkungan, masyarakat, dan negara. Itulah manusia Indonesia. Wah, luar biasa. Iya. Baik, Pak Wi, saya masih akan menanyakan soal bagaimana semangat Pak Wi membangun bisnis ini pasca bencana, kan? Iya. Nah, saya mendapatkan, nanti diklarifikasi kalau keliru kok ya. Iya, baik. Waktu bencana kemarin itu, tentu itu tadi, usaha itu hampir semua, termasuk kalau usaha tentu drop. Gitu. Betul. Nah, tapi saya mendengar bahwa Kowi tidak merumahkan karyawan. Tidak. Betul kah itu? Tidak. Kenapa? Bagaimana mempolakan itu? Sementara usaha lain itu kok yang saya dengar, karyawan itu ya karena sudah tidak mampu, ya kau balik dulu lah ke kampung kah atau bagaimana? Nah, itu satu tadi yang kurang terbuka. Saya jelaskan tentang cuan. Oh ya, itu boleh dijelasin. Ya, usaha itu ada cuan. Kalau cuan 10, 1 kau pakai lah untuk senang-senang. Oh, ya kan? Saving ya. 6 pakai ulang untuk meningkatkan modal. 3 ini untuk saving. Oh ya. Iya kan? Tahu ada 1 untuk senang-senang. Tidak mungkin kita mau pakai semua keuntungan kan? Simpan semua keuntungan. Nanti stres juga kita. Atau kita juga tahu tergila-gila dengan harta kita. Nah, jadi ada saving 3 ini. Itu harus perusahaan sebagai tanggung jawab. Jangan sampai karyawan ketika bencana apa semua kita harus makan. Sedangkan kita punya saving, keuntungannya juga kan kerja dari karyawan juga. Ya kan? Ya kita bertahan sambil kita tetap menggaji karyawan. Tapi daripada nganggur, ya ayolah jadi relawan. Ya kan? Pergi semprot rumah-rumah masyarakat yang kena COVID. Ya kan? Bagi-bagi galon kepada yang isoman. Ya kan? Bagi-bagi APK dan lain-lain. Pokoknya semua kegiatan bisa dilaksanakan, kita laksanakan. Dan tetap berawat kolam waktu itu. Ya kan? Jadi hal-hal itu yang membuat saya bisa tetap eksis. Maka mereka bertanya, kok tidak rumahkan karyawan? Tidak. Keluarkan tabungan kita. Jumlah karyawan Kowi sampai dengan hari ini berapa? Ya, hampir 200 lebih. 200 lebih karyawan? Iya. Tidak ada yang dirumahkan? Tidak ada. Pusing saya pikir uangnya. Mau gaji itu ya. Iya. Tapi ternyata Kowi bisa mengelola itu dan pada saat bencana itu tidak ada yang dirumahkan. Luar biasa ini. Makasih. Ini yang harus kita apresiasi. Karena ada banyak usaha yang ternyata ya harus minta maaf karena memang karyawannya yang tidak bisa harus dipertahankan. Betul. Nah itu, Pak Wi, kalau yang saya tahu Pak Wi ini juga tidak hanya mempekerjakan karyawan yang istilahnya punya kompetensi, orang bilang kan kalau perusahaan itu harus ada standar kompetensinya gitu kan. Betul. Tapi Pak Wi ini saya lihat ada teman-teman difabel dipekerjakan. Iya, betul. Ya, ada mungkin orang datang sini minta tolong dijadikan security, Pak Wi tolong dan pekerjakan. Iya, betul.
Apa motivasinya itu, Pak? Kemauan kerja bukan dilihat dari tolak ukur pendidikan. Buat saya. Saya aja, nama saya cuma pakai titik. Wijaya Chandra titik. Belum ada embel-embelnya. Ya, tidak ada embel-embelnya. Ya, memang terus terang saya dulu malas belajar. Tapi saya belajar di alam semesta ini. Pelajaran tertinggi manusia itu adalah di alam semesta. Kita melihat ada sebuah semangat, ada sebuah jiwa-jiwa yang ternyata punya kemauan. Walaupun dia mungkin tidak selengkap kita-kita. Tapi ada kemauan. Dan saya sudah buktikan, teman-teman difabel ini bisa bekerja, bahkan lebih giat dan lebih baik daripada orang normal. Ya, orang normal. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya menjadikan teman-teman ini menjadi contoh. Saya bilang, coba Anda yang lengkap, belajar kepada teman-teman yang difabel. Di mana motivasinya? Ya kan? Masa Anda tidak bisa? Ya kan? Jadi itu, saya mana menjadikan mereka ini motivator di lapangan. Nggak usah diulang-ulang perintahnya buat mereka. Kalau yang lengkap ini kadang 10 kali ulang, masih salah. Ya kan? Kalau teman-teman difabel ini, saya cuma katakan 1 kali, sudah, itu memori disimpan. Terus. Ya kan? Lebih telaten mungkin. Nah, jadi sekali lagi saya katakan mereka jangan karena kekurangan fisik mengurangi mental kita. Nah, makanya jadilah manusia yang totalitas. Sekali lagi, jadilah manusia yang totalitas. Ya kan? Jadi kalau bukan cuma di sini ternyata yang Koawi bantu untuk bekerja. Saya dengar ada juga yang rekannya Koawi yang punya usaha dititipkan di situ. Karena Koawi ini juga sebagai pembina salah satu rumah disabilitas di Kota Batu, Rumah Merah Putih. Betul. Itu bagaimana Koawi juga membangun jaringan itu. Bagaimana cerita perkenalan dengan teman-teman difabel kemudian bisa merekrut mereka untuk bekerja itu, Pak? Cukup lama saya ketemu mereka, mungkin sekitar 7-8 tahun. Saya ada di atas panggung, mereka tampil dengan penuh senyum, penuh semangat, keceriaan, menyanyi tanpa beban. Dengan kelengkapan alat band, ada gitar dan lain-lain semua. Saya lihat mereka ini bukan difabel. Mereka ini adalah cahaya-cahaya kehidupan yang bisa kita angkat derajatnya di hadapan teman-teman sekalian. Sejak itu mungkin jodoh. Karena memang kita juga niatnya baik dan mereka juga punya kehidupan yang ternyata memiliki keindahan-keindahan yang bisa kita expose. Ya jalan sampai saat ini. Permintaan mereka yang paling utama apa? Bukakan lapangan pekerjaan. Bukan saya minta uang, bukan saya minta A, B, C, D. Bukakan lapangan pekerjaan. Bukan pinjam uang untuk ini, itu. Bukakan lapangan pekerjaan. Akhirnya saya tawari ke teman-teman. Mari sama-sama support teman-teman difabel ini. Siapa yang bisa? Salah satu sekarang menjadi kerja di dealer mobil. Menjadi pijat tunanetra di sana. Dan untuk para pelanggan-pelanggan, jadi pelanggan-pelanggan yang sedang menservis mobil di sana, dia ini melayani urut ya? Pijatnya. Pijat. Nah, ya kan? Tunanetra bisa pijat. Ya kan? Jadi saya pikir itu sebuah motivasi buat kita semua, rasa syukur buat kita semua. Ternyata kita bisa melihat dunia dengan lengkap, kita bisa bekerja, berjalan dengan lengkap, kedua tangan kita bisa bergerak, seluruh anatomi tubuh kita lengkap. Ya, bersyukurlah. Saya lagi jadi manusia yang totalitas. Ya kan? Jangan setengah-setengah. Nah, ya kan? Baik sekali, ternyata banyak motivasi yang perlu kita perbanyak lagi untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang bisa memotivasi, khususnya Koawi yang sudah berbagi informasi baik bagaimana membangun bisnis, ada tadi 5 prinsip bisnis, kemudian juga sudah berbagi bagaimana tadi Koawi dengan karyawan, teman-teman difabel. Nah, itu kan yang tentu juga bisa menjadi motivasi untuk
kita, saya pribadi, teman-teman, kemudian warga Kota Palu khususnya. Nah, Pak Wi, mungkin di akhir podcast kita, saya pribadi dan juga penonton ingin motivasi yang lebih menjadi pegangan kita lah untuk kita warga Kota Palu, bisa dari sisi bisnis, bisa juga untuk motivasi bagaimana kita bisa semangat menjalani hidup ini di bawah terpaan. Kita udah kena kemarau lagi nih, tapi kita harus lebih semangat ya. Silakan, Pak. Iya, Roni, pemirsa podcast ini Palu yang luar biasa. Di sore yang luar biasa ini, sekali lagi kita berjumpa. Tentu berkat Tuhan Maha Esa memberikan kesehatan buat kita semua. Hidup adalah tantangan, tidak ada yang mudah. Hidup adalah proses jatuh dan bangun. Hidup adalah untuk melihat masa depan dan mengejar masa depan, bukan berkeluh kesah tentang masa lalu. Kapan kita mulainya? Saat ini kita harus memulainya. Pingin bekerja, pingin berkarya, pingin berdoa, pingin berbuat baik, laksanakan saat ini. Jangan menunggu besok. Karena besok belum pasti dan belum datang. Baik. Ya kan? Jadi saat terbaik adalah saat ini. Sukses selalu dan jadilah tetap totalitas menjadi manusia. Itu pesan saya. Luar biasa, sahabat podcast. Ini kita dapat motivasi, dapat literasi bagaimana membangun bisnis, motivasi bagaimana menjalani hidup. Dan kita tadi saya sudah bilang kita di akhir podcast ini. Terima kasih banyak Bapak Wijaya Chandra, atau kami akrab memanggilnya Pak Wi, atas waktunya sehingga kita bisa banyak bercerita soal pengalaman Pak Wi membangun bisnis dan motivasi. Baik sahabat podcast, kita akan berjumpa lagi di podcast berikut bersama narasumber lain bersama saya Ronsan. Sampai berjumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.